Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu beasiswa yang bisa membawa kalian ke Perancis ya. Jadi beasiswanya itu EFL Scholarship Program dari pemerintah Perancis. BTW, sorry kalau misalkan aku agak akhir-akhir ini nggak terlalu sering upload, karena bisa kalian lihat, kalau misalkan aku sudah pindah tempat tinggal. Jadi memang, ini mungkin bisa jadi cerita di video lain, bahwa memang kontrak di tempat sini tuh tahunan, 1 tahun, jadi aku milih untuk mencoba suasana baru. Anyway, aku mau langsung aja bahas beasiswanya. Jadi beasiswa EFL EFL Excellent Scholarship Program, kalau nggak salah kayak gitu nama lengkapnya. Ini bisa kalian lamar untuk kalian yang mau lanjut S2 maupun S3 di Perancis kayak gitu. Dan cukup menarik sih karena juga full skema beasiswa dan kawan-kawan seperti apa. Simak videonya sampai habis ya. Jadi buat kalian yang ingin studi ke Perancis tuh sebenarnya opsi kalian tuh ada beberapa. Yang pertama mungkin juga bisa melalui beasiswa yang disediakan oleh pihak UNIF. Dan yang kedua kalau misalkan memang melalui pihak pemerintah, ini salah satu pilihan yang bisa kalian coba apply kayak gitu. Jadi beasiswa ini juga sebenarnya beasiswa yang sudah lama dan selalu ada tiap tahun. Biasanya bukanya tuh akhir tahun gitu dan tutupnya di awal tahun kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan di tahun ini kebetulan bukanya September 2022 dan tutupnya Januari 2023. Jadi kalian punya cukup banyak waktu. Kenapa kok bisa selama itu? Karena kalian juga diminta untuk meng-apply ke pihak universitas yang ada di Perancisnya. Seperti itu. Kita langsung aja pergi ke website untuk lihat hal-hal yang penting dan diperhatikan. Jadi ini websitenya si EFL Scholarship Program of Excellence. Jadi kalau misalkan kalian mau studi di Perancis itu sebenarnya semua jenis informasi itu bisa kalian temukan di website Campus France kayak gitu. Jadi website Campus France ini memang kayak website yang dikompilasi oleh Study in France. Studi in France itu mereka mengkompilasi segala macam informasi tentang kampusnya, tentang beasiswa dan kawan-kawan kayak gitu. Nah, oke. Jadi anyway, kalau misalkan ini kita bisa lihat di sini di websitenya ada call for application yang memang buka sampai 7 Januari 2023. Nah, harusnya ini 2022. Informasi yang ada di sini memang masih edisi 2021-2022. Jadi punya yang tahun lalu, edisi sebelumnya. Kalau misalkan aku boleh menebak atau aku boleh kasih kalian gambaran untuk tahun 2022-2023 juga timelinenya juga nggak akan terlalu beda jauh kayak gitu. Ini beasiswa yang memang rutin selalu ada, reguler, jadwalnya juga fix kayak gitu sih. Jadi kita bisa expect mungkin akan dibuka akhir September 2022 tahun ini atau awal Oktober 2022 dan tutupnya juga sekitar Januari kayak gitu atau Desember akhir. Pengumumannya cukup cepat, jadi minggu keempat bulan April, Januari, Februari, Maret, April, cuma 3 bulan, cepet banget kan, kayak gitu. Oke? Nah, jadi bisa kalian lihat ya, informasi yang paling penting di sini gini loh. Only application submitted by French higher education institution are accepted. Maksudnya apa? Cuman aplikasi yang dikumpulkan dari pihak UNIF yang diterima. Jadi kalian nggak boleh langsung melamar ke EFL-nya, nggak bisa. Kalian harus apply ke kampusnya dulu, kemudian kampusnya nanti melanjutkan lamaran kalian ke EFL kayak gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa kalian harus coba apply di kampusnya dulu gitu. Kalian dapatkan LOA-nya dulu, dan waktu kalian dalam proses mencari LOA itu kan kalian pasti mengumpulkan berkas, dokumen. Kalau misalkan kampusnya minta IELTS ya juga kalian harus kasih IELTS. Intinya semua seleksi yang kayak gitu-gitu kan dari kampus kan. Kalau misalkan kampus merasa kalian layak dan mereka mau meneruskan lamaran kalian untuk EFL Scholarship ini ya, mereka akan lanjutkan kayak gitu. Ini adalah kalian tidak melamar langsung EFL-nya, tapi kalian melamar ke UNIF-nya kayak gitu ya, jangan lupa gitu. Jadi kalau misalkan kita kan siswa, kita bisa cek di informasi yang sini. Kita student yang interested di program ini. Oke, bisa kita lihat apa aja yang penting. Area of study-nya itu ada science and technology, jadi terutama ke biology, health, ecological transition, ekologi, environment dan kawan-kawan, mathematics and digital, data science juga harusnya masih masuk di sini, statistics, engineering sciences, kemudian juga humanities, sosial, lebih ke history, bahasa Perancis, French language dan civilization, kemudian yang umum, sosial yang umum, law, political science, economy management gitu ya. Untuk levelnya courses leading to master degree, jadi kayak pre-master gitu lah, anggap aja kayak gitu. Engineering program atau joint doctoral gitu. Nah, joint doctoral ini kayak double degree gitu ya, double degree. Jadi kalau misalkan
kalian lagi S3 di satu tempat, kemudian mau coba untuk apply kayak gini untuk spend 1 semester di situ misalkan ya, itu bisa kalian coba gini ya. Nah, kalau misalkan ini aku lupa kriteria ini ada di kampusnya masing-masing, jadi kalian pastikan dulu kriteria master degree kalian tuh M1 apa M2. Anyway, kalau misalkan kriteria beasiswa kalian tuh M2, berarti maksimum yang dikasih itu cuma 12 bulan. Kalau aku nggak salah dengar, ini bisa diperpanjang atau gimana? Aku lupa. Kayak gitu. Coba nanti kalian lihat lagi detailnya. Kalau misalkan gini ya, yang doktoral ini memang cuma kasih 12 bulan aja gitu. 12 bulan aja. Dan kalau nggak salah, ini yang bisa diperpanjang juga. Karena doktoral kan at least 3-4 tahun ya. Jadi kalau misalkan cuma di cover 12 bulan kan nggak sampai lulus. Kayak gitu. Ini yang diperpanjang dan dievaluasi juga. Kayak gitu ya. Oke. Anyway, beasiswa ini berarti untuk master dan doktoral. Kayak gitu. Untuk benefitnya kurang lebih kayak gini. Monthly allowance-nya 1.200 euro kurang lebih. Ada transportasi, insurance, ada housing, dan activities dan kawan-kawan. 1.200 euro di Perancis. Sangat cukup ya, kurang lebih cukup. Karena kurang lebih Perancis juga biaya hidupnya nggak beda jauh dengan negara aku sekarang, Belgia, dan dengan 1.200 tuh kalian bisa hidup at least dengan nyaman sih, kayak gitu. Kalian nggak perlu terlalu mikir akan makan apa besok. Dan untuk doktoral, kurang lebih 1.700 euro, lebih besar, kayak gini ya. Oke. Jadi ada hal yang menarik ya. Both element of the program tuition fees are not covered by the EFL program. Oke. Jadi ternyata memang tuition fee-nya nggak di cover sama EFL-nya. Terus tuition fee-nya harus kayak gimana? Ya, ini menarik. Jadi kalau misalkan aku nggak salah ingat, tuition fee di Prancis tuh cukup rendah. Coba aku lihat datanya ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, ternyata tuition fee di Prancis ini memang cukup rendah. Kalau misalkan kan mahasiswa EU, itu biayanya cuma segini kurang lebih. Jadi kalau misalkan untuk S1 tuh cuma sekitar ya 2-3 jutaan. Kalau misalkan untuk S2 tuh sekitar berapa ini? Ya 3 jutaan gitu. 3 jutaan per tahun ya. Ya kalau misalkan untuk doktoral sekitar 5 jutaan per tahun. Ya rendah kan biayanya gitu. Tapi ini untuk mahasiswa Eropa. Nah kalau misalkan bukan mahasiswa Eropa, kita kan non-EU ya. Non-EU kita gimana? Kita harus bayar different registration fee. Kalau misalkan gini, kita ada beberapa aspek ya. Kita pertama kali untuk apply bachelor atau S2 atau engineering. Nah ini kita harus bayar nominal yang berbeda gitu ya. Nah jadi nominalnya tuh kurang lebih gini, 2.700 euro per tahun untuk S1 dan 3.700 euro per tahun untuk S2. Berarti kalau misalkan kita bagi 12 bulan, sebulannya kurang lebih 300 euro ya. 300 euro. Kalau misalkan S2 dan untuk S1 sekitar 200 euro, 300 euro. Ya masih make sense sih menurut aku, kayak gitu, masih make sense. Anyway, berarti salah satu yang bisa kalian lakukan adalah nge-apply beasiswanya juga dari kampusnya. Dari kampusnya untuk tuition fee reduction atau tuition fee waiver. Nah, jadi kalau misalkan kalian apply di kampusnya, kalian apply tuition fee waiver dari kampusnya. Kemudian untuk biaya hidupnya pakai beasiswa EFL, kurang lebih kayak gitu sih harusnya. Ya. Untuk doktoral kayak gini. Doktoral 380. Nah, memang doktoral ya lebih murah kayak gitu. Gitu sih. Non-EU doctoral students are not subject to new. Nah, jadi non-doktoral, yang doktoral tetap 380 atau 5 juta per tahun. Ya, murah. Jadi menurut aku yang doktoral nggak ada masalah sama sekali. Kalian bisa langsung apply aja. Kayak gitu ya. Ini memang jadi satu aspek yang bisa dipertimbangkan, tapi jangan jadikan ini hal yang benar-benar refleksi buat kalian, karena juga nominalnya ini masih make sense kok, dan ada cara-cara untuk meng-cover itu gitu ya. Oke, jadi menurut aku beasiswa ini cukup menarik dan cukup mudah gini. Stepnya gimana? Kalian harus kontak kampus France atau kedutaan kalian kalau misalkan memang kedutaan besar Prancis di negara kita ya, untuk tanya kayak gitu ya. Tanya deadline-nya gimana, kemudian ya kita milih univnya dan univnya yang submit application-nya. Kalau misalkan univnya bisa nerima dan support aplikasi kalian, nanti univnya yang akan submit application online-nya kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian sudah gitu harusnya. Untuk kampus di Perancis sendiri, mereka ya kampus-kampus yang cukup top juga. Dan ya, univ paling topnya ini ya. Aku nggak jago, jadi jangan suruh aku baca. Anyway, yang aku familiar banget di Sorbonne sama Bordeaux, karena memang di kampus aku
cukup banyak kerjasama dengan univ-univ itu, dan memang jumlah mahasiswa univ-univ Prancis bisa kalian lihat ya, jumlahnya ini memang banyak-banyak kayak gitu sih. Saya jurusan andalan di Prancis tuh rata-rata memang engineering. Kalau misalkan yang aku tahu bener juga chemical engineering, kemudian juga environmental engineering dan kawan-kawan, dan jurusan-jurusan sosial, terutama Sorbonne ini kan memang sangat populer untuk jurusan-jurusan sosial kayak gitu ya. Jadi bisa kalian lihat dan bisa coba kalian apply di univnya. Kalau misalkan bisa kalian dapat tuition waiver, pasti bisa sangat membantu kalian juga. Nanti uang hidupnya tinggal pakai yang dari Eiffel kayak gitu ya. Jadi ini berita singkat kalau misalkan beasiswa ini eksis, biar kalian bisa persiapan. September masih ada cukup banyak waktu, bisa kalian siapkan dengan pelan-pelan. Kalau misalkan ada masalah atau apa, boleh tulis kolom komentar. Anyway, silahkan ya diperjuangkan. Aku akan coba lihat apalagi yang ada di kalender kita, karena kelihatannya akhir tahun ini akan ada banyak yang buka gitu. Oh ya, sorry buat teman-teman yang email, aku nggak terlalu bisa fast response karena email aku agak sulit untuk diakses, satu dan lain hal. Anyway, thank you for watching and see you in next video.